Shalom Amang Inang dan adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, semangat sekali semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang wanita yang cantik sekali. Siapa yang penasaran? Hayo. Oke, semuanya semangat dan semuanya ingin mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan yang menyapa adik-adik sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Nanti akan bacakan untuk adik-adik semua, oke? Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan bercerita tentang perempuan cantik dari kota Tiatira. Namanya adalah, siapa tadi namanya? Iya, Lydia. Lydia merupakan perempuan yang menjual kain ungu. Nah, Lydia ini bukanlah seorang Israel, tapi dia adalah seorang Yahudi. Kota Tiatira merupakan kota kecil sekali yang terletak di Asia Kecil. Nah, pada suatu hari Paulus dan Silas melakukan perjalanan ke kota Filipi. Di Filipi, Paulus dan Silas akan memberitakan firman Allah di sana. Karena kota itu pertama kalinya itu mereka nggak percaya sama Tuhan. Mereka masih menyembah Allah lain. Jadi kan ketika mereka menyebarkan firman Tuhan sampai ke kota Filipi, mereka bertemu dengan Lydia. Lydia ini awalnya kan nggak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi dia mau mendengarkan berita keselamatan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Jadi kan si Lydia ini duduklah dia mendengarkan Paulus dan Silas. Karena mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan si Paulus tadi, si Lydia jadinya percaya kepada Yesus. Dia mengenal Yesus dan dia mau bertobat dan mengikut Yesus. Padahal sebelum itu dia bukanlah orang yang percaya kepada Yesus. Gitu adik-adik. Setelah Lydia bertobat, dia dan seisi rumahnya dibaptis oleh Paulus dan juga Silas. Nah, ketika Paulus akan pulang dengan Silas, dia memberikan tumpangan kepada Paulus supaya menginap di rumahnya. Karena perjalanannya masih jauh sekali. Jadi adik-adik, melalui kisah Lydia ini
kita diingatkan Tuhan untuk bertobat. Kadang kan kita berbuat kesalahan, kadang kita melawan orang tua, kita kadang memusili teman, membuat teman nangis, kadang sering berbohong. Tetapi Tuhan ingin kita bertobat, dan satu hal yang paling penting adalah menjadi pelaku dan anak-anak Kristus. Artinya adalah kita tidak boleh berbohong, kita harus rajin datang ke gereja, kita harus patuh kepada orang tua, tidak melawan, dan kita harus mengajak teman-teman kita supaya ikut sekolah minggu. Oke, mantap. Nanti kan senang kalau kayak gini. Jika Tante, adik-adik sekolah minggu bisa menjadi seperti Lydia, maka banyak orang-orang yang akan mengikuti Yesus, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Oke, semuanya mantap. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat baik kepada kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami bisa seperti Lydia yang baik hati, yang mau bertobat dan mau memuji nama Tuhan. Tuhan, ajari kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi berkat di tengah keluarga kami dan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan dapat diterapkan dalam kehidupanmu ya. Terima kasih.